Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dengan IRN NAME 165. Jadi, di sini saya akan mengerjakan topologi jaringan yang dibuat oleh dosen saya pada mata kuliah Sistem Keamanan Jaringan, yaitu tentang keamanan routing protokol Triple A dan NTP menggunakan template Cisco Packet Tracer yang telah disediakan dengan Logical Workplace. Langsung saja di sini kita masuk di soal nomor 1 yang dimana di sini kita disuruh mengkonfigurasi routing OSPF pada router Mataram, Praya, dan Solong dengan proses ID 63 serta mengaktifkan autentifikasi MD5 pada seluruh router di area 0 dan dengan key 46 dan dengan sandi Narmada. Langsung saja di sini kita masuk di router Mataram. Kita pilih CLI, enter. Di sini kita picu perintah enable. Terus untuk passwordnya di sini kita masukkan Mandalika. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk memasukkan perintah router OSPF 63. OSPF 63. Di sini kita copy dulu, tadi salah. Terus lanjut di sini kita picu perintah router OSPF 63. Lanjut kita enter. Di sini kita akan masukkan network IP networknya. Di sini kita masukkan 192.168.0 terus 0.0.0.255. Di sini kita masukkan di area 0. Selanjutnya kita picu perintah network 192.168 karena di atas tadi 1, di sini di bawah kita ganti jadi 0 ya. Terus yang di atasnya titik 255 di sini kita ganti jadi 3. Untuk oke, karena di atas ada typo, langsung saja kita picu kembali perintahnya. Terus selanjutnya di sini kita picu perintah in G0/0/1. Enter. Terus selanjutnya di sini kita picu perintah. Nih kita ganti pakai 0. IP OSPF message tickets K46 seperti yang disuruh tadi, kayaknya kita masukkan 46 MD5 Narmada. Kita enter. Terus selanjutnya
kita picu lagi perintah yang ini in-game. 0/0/1-nya kita enter. Terus kita picu perintah IP message di guest armadanya juga. Langsung kita enter. Terus kita end. Untuk perintahnya sama kayak tadi, enable, terus passwordnya Mandalika, terus config, terus selanjutnya router OSPF 63 sama kayak tadi, kita enter, terus kita masukin IP networknya 192.168. Karena tadi yang di Mataram kita masukkan 1, jadi di sini kita masukkan IP-nya 2.0 sama 0.0.0.255. Terus untuk areanya masih sama, area 0. Kita enter. Kita paste yang di atas. Terus untuk 2-nya kita ganti pakai 0. Pakai 0. Terus untuk areanya di sini kita 255-nya kita ganti pakai 3 kayak tadi, dan untuk areanya masih sama, area 0. Terus selanjutnya kita enter lagi, terus di sini tadi, oke. Di sini kita ganti pakai 4. Areanya masih sama, enter area 0. Authentication, message, tickets. Kurang N, makanya invalid. Enter ulang. Terus selanjutnya kita masukin perintah in 0/0/1. Sama kayak tadi. Ini kurang di 0/0/1. Terus kita masukkan, ini kita ganti pakai IP, typo, IP OSPF. Terus authentication-nya kita hapus. Message di guest kita tambahin K 46 MD5 sama kayak tadi. Untuk passwordnya Narmada. Terus selanjutnya kita ganti pakai 0/0. Terus sama kayak tadi, kita copy paste. Terus kita enter. Terus kita end. Nah, selanjutnya kita masuk ke router ketiga, yaitu router Selong. Untuk perintahnya masih sama kayak dari router Mataram dan router Raya. Kita end. Mandalika. Config. Terus router
OSPF 63 sama kayak tadi. Terus untuk networknya 192.168.3 karena yang di try tadi udah titik 2 di sini kita masukin titik 3 titik 0/0/0.255. Untuk areanya masih sama, area 0. Enter. Terus di sini kita ganti pakai 0 dan di sini kita ganti pakai 4. Terus 255-nya kita ganti pakai 3. Terus area 0 authentication message digits. Oke, ada typo, authentication. Enter. Terus in K0/0/1. Enter. Ini kita masukin IP OSPF message digits. Terus tambahin K-nya 46 dan MD5. Untuk passwordnya masih Narmada. Typo. Terus kita end. Oke, selanjutnya kita masuk di soal nomor 2, yaitu di sini kita disuruh verifikasi koneksi menggunakan simpel PDU dari PC A ke PC B yang terdapat di LAN Mataram, PC C dan PC D di LAN Selong, dan server DNS NTP Syslog, Traces, dan Radius di LAN Praya. Pastikan keseluruhan verifikasi terkoneksi dengan sukses. Oke, kita pindahkan ini sebentar. Kita kirim dari PC A ke PC B. Udah terlihat di sana udah sukses. Terus di LAN Mataram di sini kita kirim ke PC C ke PC D. Dari PC C ke PC D. Udah sukses. Terus selanjutnya di LAN Selong di sini kita disuruh dari NTP Syslog ke Tracer, sukses. Terus NTP Syslog ke Radius, sukses. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke soal nomor 3. Di sini kita disuruh konfigurasi server Radius agar layanan AAA aktif dan mengizinkan router Mataram, Praya, Selong terkoneksi ke server Radius menggunakan alamat IP di setiap router tersebut dan dengan sandi Rinjani. Selain itu, di sini juga kita disuruh buat 3 user masing-masing dengan nama login dan sandi Mataram, Praya, Selong yang dapat digunakan
untuk autentifikasi SSH ke setiap router tersebut. Langsung saja di sini kita masuk di server Radius, terus kita pilih server, terus di sini kita pilih triple A, kita on-kan dulu. Terus yang pertama untuk line name-nya nanti kita masukkan Mataram seperti yang ada pada soal. Terus untuk IP line IP-nya kita masukin 192, terus 168.0.1. Terus untuk secretnya kita masukin Rinjani. Mataram 192.168.0.1, secretnya Rinjani. Terus untuk server type-nya masih Radius, kita add. Terus selanjutnya kita masukin klaim namanya Raya. Terus klaim IP-nya 192.168.0.6. Terus untuk secretnya masih sama Rinjani. Oh, di sini kita ganti Raya. Rayanya kita ganti IP-nya aja pakai 1.2.254. 192.168.2.254. Terus kita add. Terus yang terakhir kita masukin clan name-nya Selong. Terus clan IP-nya 192.168.0.6. Untuk secretnya masih sama Rinjani. Kita add. Terus selanjutnya di sini untuk username-nya kita masukkan Mataram. Terus passwordnya juga Mataram. Terus selanjutnya Praya. Passwordnya juga Praya. Terus yang terakhir Selong. Terus untuk passwordnya Selong juga. Kita samakan. Kita enter. Oke, untuk soal nomor 3-nya udah selesai. Di sini kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini kita disuruh mengkonfigurasi SSH pada router Mataram, Praya, dan Selong dengan ketentuan sebagai berikut. Langsung saja di sini kita masuk ke soal nomor A. Kita di sini disuruh menggunakan nama domain dengan nama UBG lokal. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke router pertama, yaitu router Mataram. Enter. Kita enable dulu. Passwordnya kita masukin Mandalika. Terus confirm. Terus di sini langsung saja kita masukin IP domain.
IP domain name. Seperti yang disuruh tadi, UBG lokal. Selanjutnya kita picu perintah yang sama di router Praya. Enable. Untuk passwordnya Mandalika. Terus configure IP domain name UBG lokal. Nah, selanjutnya kita masuk ke router yang ketiga, yaitu router Solong. Kita enable, passwordnya Mandalika juga. Terus configure. Terus kita masukin IP domainnya. UBG lokal. IP domain name UBG lokal. Kita enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke perintah nomor B, yaitu di sini kita disuruh membuat kripto ke RSA dengan panjang 1024 bit. Oke, kita masuk lagi ke router Mataram. Langsung saja kita picu perintah kripto key generate RSA. Terus kita masukkan 1024 bit seperti yang ada pada soal tadi. Nah, selanjutnya kita picu perintah yang sama di router Raya dan Solong. Kripto kripto key generate RSA 124 bit. Dan yang terakhir kita picu perintah yang sama di router Solong. Kripto key generate RSA 1024 bit. Nah, selanjutnya kita kerjakan soal C, yaitu di sini kita disuruh membuat user lokal dengan nama netadmin dengan sandi Simbalon sebagai backup lokal database-nya. Untuk itu, kita masuk ke router pertama, yaitu router Solong Mataram. Di sini kita langsung aja picu perintah username netadmin secret Simbalon.
Sembalun. Username net admin secret Sembalun. Kita copy dulu. Kita paste di peraya. Terus kita paste lagi di Selong. Kita enter. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke soal D, yaitu di sini kita disuruh mengatur setiap router sebagai radius klien sehingga dapat terkoneksi ke server AAA radius menggunakan yang telah dibuat key. Untuk itu kita masuk lagi ke router Mataram. Terus kita picu perintah AAA new model. Terang AAA new model. Radius radius SRV radius server radius SRV addressnya IP vol 4 192.168.2.3. Untuk key-nya Rinjani. Selanjutnya kita masuk ke router Praya. Seperti perintah tadi, masukkan AAA new model, terus radius server radius SRV. Terus selanjutnya untuk addressnya address IP vol 4-nya 192.168.2.3. Untuk key-nya Rinjani. Yang terakhir kita masuk ke router Selong. AAA new model, terus radius server radius sama kayak tadi SRV.
terus addressnya IPv4 192.168.2.3. Untuk key-nya masih sama Rinjani. Selanjutnya, di sini di soal nomor E, di sini kita disuruh mengaktifkan autentifikasi triple A pada setiap router dan mengkonfigurasi seluruh login untuk diautentifikasi menggunakan server triple A Radius. Jika server triple A Radius tidak tersedia, maka menggunakan local database. Langsung saja kita masuk lagi ke router Mataram, terus sini kita picu perintah triple A authentication login default drop radius lokal. Dan kita cek triple A authentication login default group lokal. Kita copy aja biar cepat. Kita paste di router Praya dan router Selong. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke soal nomor F, yaitu di sini kita disuruh mengatur akses konsol agar menggunakan metode autentikasi triple A yang telah didefinisikan. Di sini kita masuk lagi ke router Mataram. Terus di sini kita picu perintah line con 0. Line authentication default login ya. Login online. Login. Default. Ya. Kita masuk ke router Praya. Line con 0. Terus kita paste yang tadi. Kita enter. Terus yang terakhir kita masuk di router Selong. Line con 0. Kita paste juga yang tadi. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke soal nomor G. Di sini kita disuruh mengatur akses line FTI-nya agar menggunakan metode autentifikasi triple A yang telah didefinisikan dan hanya menerima koneksi melalui SSH. Oke, kita masuk lagi ke router Mataram.
Terus line sekian 4. Terus login yang di atas. Login authentication default. Terus transport input SSH. Kita ulangi, kurang N di sini transport input SSH. Terus kita N. Kita lakukan hal yang sama di router Praya. Terus login authentication default. Terus transport input SSH. Terus N. Dan yang terakhir, kita masuk di router Selong. Kita pilih perintah yang sama kayak tadi, line FTI 04. Terus login authentication default. Transport input SSH. Terus kita N. Selanjutnya di sini kita masuk ke soal nomor 5. Di sini kita disuruh verifikasi akses konsol pada setiap router, yaitu pada router Mataram, Selong, dan juga Praya menggunakan username dan password yang telah didaftarkan di server AAA Radius. Langsung saja di sini kita masuk ke router pertama, yaitu router Mataram. Di sini kita masukkan username yang kita daftar tadi, Mataram. Terus untuk passwordnya Mataram. Kita tunggu sebentar. Oke, selanjutnya di sini kita akan picu perintah enable. Terus yang kedua untuk passwordnya ini kita masukkan Mandalika. Nah, setelah selesai langsung saja kita picu perintah conft dan yang terakhir exit. Kalau sudah begini berarti username dan password yang kita daftarkan tadi udah berhasil. Selanjutnya kita picu perintah yang sama di router yang kedua, yaitu router Praya. Di sini kita masukkan username-nya Praya dan passwordnya Praya juga. Kita enter. Terus selanjutnya di sini kita enable. Terus untuk passwordnya kita masukkan Mandalika. Kita conft dan yang terakhir kita exit. Berarti password yang telah kita
daftarkan dan username-nya udah berhasil. Dan yang terakhir kita coba di router yang ketiga yaitu router Selong. Sini kita masukkan username-nya Selong, passwordnya Selong. Terus kita enable. Terus passwordnya di sini kita masukkan Mandalika. Confte. Dan yang terakhir exit. Oke, untuk soal nomor 5-nya udah selesai. Di sini kita masuk ke soal nomor 6, yaitu di sini kita disuruh verifikasi akses konsol pada setiap maaf salah. Untuk soal nomor 6 di sini kita disuruh verifikasi akses SSH ke setiap router, yaitu pada router Mataram dari PCA Praya dari server DNS NTP Syslog dan Selong dari PCC menggunakan username dan password yang telah didaftarkan di server AAA Radius. Oke, langsung saja kita masuk di PCA, terus desktop. Di sini kita pilih command prompt. Terus langsung saja di sini kita picu perintah SSH -L -L Mataram 192.168.1.254. Terus untuk passwordnya Mataram. Udah berhasil. Selanjutnya sini kita masuk ke DNS, NTP, dan Syslog. Ini ya. Desktop, kita pilih command prompt. Sama kayak tadi, SSH -L Praya, terus 192.168.2.254. Kita enter passwordnya Praya. Nah, udah selesai. Dan yang terakhir di sini kita masuk ke PCC. Desktop, command prompt juga, SSH -L Selong 192.168.1.3.1. Passwordnya Selong. Udah selesai. Selanjutnya di sini di soal nomor 7, di sini kita disuruh konfigurasi server Tarcas agar layanan AAA aktif dan mengizinkan switch SW Mataram, SW Selong terkoneksi ke server Tarcas menggunakan alamat IP dari setiap switch tersebut dan sandi Tambora. Selain itu,
kita disuruh buat dua user masing-masing dengan nama login dan sandi SW Mataram dan SW Selong yang dapat digunakan untuk autentikasi SSH di setiap switch tersebut. Langsung saja di sini kita masuk ke Tracas. Terus service triple A. Terus di sini kita masukin claim name-nya SW Mataram, SW Mataram, Mataram, huruf besar ya, SW Mataram, Mataram. Terus claim IP-nya 192.168.1.256. Untuk ini kita ganti Tracas. Terus untuk secretnya kita masukkan Tambora. Huruf kecil. Tambora. SW Mataram. 1 Tracas Tambora. 253. 192.168.1.253. KADD. Oh, belum kita on. Astaga. Terus yang kedua SW Selong. SW Selong. Terus klien IP-nya 192.168.3.2. Untuk secretnya masih sama Tambora. Server type-nya kita ganti pakai Tracas. SW Selong. Kita ada deh. Terus selanjutnya di sini kita disuruh menambahkan username dan password. Yang pertama di sini kita masukkan username-nya SW Mataram. Mataram. Terus untuk passwordnya sama. Terus yang kedua SW Selong. Passwordnya sama juga SW Selong. Kita add deh. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke soal nomor 8. Di sini kita disuruh konfigurasi SSH server pada switch SW Mataram SW Selong dengan ketentuan sebagai berikut. Langsung saja di sini kita masuk ke sini SW Mataram. Kita enable. Terus passwordnya Mandalika. Terus conft
Selanjutnya kita membuat atau menggunakan IP domain dengan nama UBG lokal. Kita picu perintah IP domain. UBG lokal. Kita copy aja. Terus di sini kita masuk ke SW Selong. SW Selong. Enter. Enable. Mandalika. Terus confte. Terus kita paste yang tadi. Kita enter. Nah, untuk soal nomor A sudah selesai. Terus selanjutnya di sini kita disuruh membuat kripto KRSA dengan panjang 1024 bit. Oke, langsung saja kita masuk lagi ke SW Mataram. Kita ketik kripto, kripto Gamer RSA 1024. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke SW Selong. Terus kita picu perintah yang sama tadi, crypto ke generate RSA. Terus 1024 bit. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor C. Itu di sini kita disuruh membuat user lokal dengan nama login netadmin dengan sandi sembalun sebagai backup lokal database. Langsung saja kita masuk lagi ke SW Mataram. SW Mataram. Di sini kita picu perintah username netadmin dan secretnya sembalun. Kita enter. Kita copy aja biar nggak capek. Kita paste di SW Selong. Oke, untuk soal nomor D, di sini kita disuruh mengatur setiap switch sebagai touch client sehingga dapat terkoneksi ke server AAA Takas menggunakan yang lebih dibuat. Oke, di sini kita picu perintah AAA new model, terus takas, takas, takas server, terus 192.168
1.2 titik dua. Terus selanjutnya Taka server. Hapus ini kita ganti pakai key Tambora. Ini kita copy aja. Kita paste di SW Selong. New model. Kita paste yang tadi. Untuk IP-nya juga masih sama. Terus kita enter. Terusnya kita ganti pakai key Tambora. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor E. Di sini kita disuruh mengaktifkan autentifikasi AAA pada setiap switch dan mengkonfigurasi seluruh login untuk diautentifikasi menggunakan server AAA Takas. Jika server AAA Takas tidak tersedia, maka menggunakan local database. Oke, kita masuk lagi ke SW Mataram. Di sini kita picu perintah AAA authentication login lokal sama kayak tadi ya. Login default grup takas flash lokal. Enter, kita copy aja yang ini. Kita paste di SW Selong. Yang terakhir, nomor F, di sini kita disuruh mengatur akses line FTI agar menggunakan metode autentifikasi AAA yang telah didefinisikan dan hanya menerima koneksi melalui SSH. Kita masuk lagi. Kita picu perintah line FTI 015. Terus login authentication default. Login authentication. Oke, selanjutnya kita picu perintah transport input SSH. Terus yang terakhir N. Di sini kita picu perintah yang sama di SW Selong. Line FTI 015.
Terus login, authentication, default transport, SSH, dan yang terakhir N. Udah selesai. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 9. Di sini kita disuruh verifikasi akses SSH ke setiap switch, yaitu SW Mataram dari PC B dan SW Selong dari PC D menggunakan username dan password yang telah didaftarkan di server Atacas. Oke, di sini kita masuk ke PCB. Mana PCB? Ini PCB, desktop, command prompt. Oke, langsung saja di sini kita picu perintah SSH -L SW Mataram satu 192.168.3.2. Oke, salah ya. .1.253. SW Mataram 192.168.1.253. Passwordnya SW Mataram. Oke, udah selesai. Selanjutnya di sini kita masuk ke PC-D. Tapi desktop, command prompt. Sini kita picu perintah yang sama kayak tadi. SSH -L SW Selong dengan IP 192.168.3.2. Untuk passwordnya SW Selong. Kita ulang SSH -L SW Selong 192.168.3.2 SW Selong. Nah, udah selesai. Selanjutnya di sini kita mengerjakan soal yang terakhir, yaitu di sini kita disuruh konfigurasi NTP client pada switch SW Mataram, switch SW Selong agar dapat melakukan sinkronisasi waktu dengan server NTP menggunakan key 58 dan sandi Sangkareang. Langsung saja di sini kita masuk ke SW Mataram, proses,
Terus kita picu berita NTP server 192.168.2.1. Key-nya di sini kita disuruh masukkan 58. Terus NTP authenticate. Authenticate. Terus selanjutnya ditambahin key. Terus MD-nya 58. Terus ini untuk secretnya kita masukkan Sangkaryang. NTP. Terus NTP. Terus tet. Key-nya 58. Terus N. Sini kita picu perintah yang sama di SW Selong. Conf T. Terus NTP server 192.168.2.1. Terus key-nya 58. Terus kita masukin berita NTB authenticate. Authenticate. Enter. Kita tambahin key kayak yang tadi. Key-nya 58 MD5. 58 MD5. Untuk passwordnya atau secretnya kita masukkan Sangkaryang juga. Sangkaryang. Terus NTP. Key-nya 58 N. Oke, selanjutnya di sini kita picu perintah show NTP status. Dan yang terakhir show NTP association. Association. Ini kita picu perintah yang sama di SW Mataram juga. So, NTP status. So, NTP association.
Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.